nih katanya gitu ya. Oh gitu. Udah siap lah ya? Udah, Walaupun udah. berempat? Berempat. Biar dikit, tapi penyakit nih, Iya. Purnama nih. Bu Purnama nih kata Bang Dodi. 10. Udah jadilah tuh bentrok, habis. Setelah selesai bentrok kira-kira ada sekitar 10 menitan lah ya, tuh kan bisa hancur tuh, kaca semua hancur. 6-10-nya? 10-nya hancur semua, penumpang udah nggak ada, tinggal kami berempat nih di bis nih. Selesai udah tuh, mereka pada kabur. Saya ngeliat darah siapa ini kan, saya pikir. Oh ada darah? Ada darah, saya ngeliat. Katanya? Dan saya yang kena darah nih. Lah? Ini habis, kebacok semua. Nih tangan saya kebacok. Waduh. Ini ini hampir putus nih. Astagfirullah. Masih bersama Andi Nasir Vlog. Sekarang gue mau berangkat kerja. Sebelumnya gue mau bikin opening dulu buat ceritanya Arif Power Tiger 95 lagi. Masih dia adalah anak Cipulir kalau nggak salah. No, dia anak Sawangan, daerah sana lah, basis 19. Tapi dia suka kemana-mana dan ceritanya semakin seru. Arif yang bertemu dengan rival-rivalnya di daerah Fatmawati. Ketemu Platinum Texas. Ya udah, selamat menyaksikan dan semuanya mudah-mudahan terhibur dan rasa kangen itu bisa mengobati kalian. Dan siapa aja yang pengen menjadi narasumber tinggal telepon saya, inbox dan sebagainya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sini dengan Andrew Najir 75 channel. Channelnya khususnya channel alumni dari SMA Purnama, Tirtayasa, Bayoran, Jakarta Selatan. Dan insya Allah jadi channelnya pemersatu SMA, nostalgianya SMA seluruh Jabodetabek khususnya. Dan tak kenal maka tak sayang, kenalin aneh host koresponden dari Bang Haji Najir, nama aneh Gawai Bonser, yang insya Allah selama proses pengambilan gambar ini aneh sebagai korespondennya Bang Najir, dan mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut. Kali ini kebetulan kita ada di daerah yang adem nih sebenarnya, cuman hawanya habis hujan jadi panas Bang ya. Jadi panas. Ini pas banget pintu gerbang tempat wisata Setu Babakan, daerah Srengseng Sawah. Dan di sini kebetulan lagi ada acara kopi darat bulanan alumni Purnama 95, bentuknya arisan bulanan. Dan kali ini narasumber, narasumber di sini dari basis Ngalong ya Bang? Basis Ngalong. Basis Ngalong. Dari alumni Purnama Tiger 95. Tiger 95. Kita kulik lebih dalam. Punya cerita apa sih ini narasumber buat channelnya Bang Andrew Najir? Langsung perkenalan diri Bang. Oke, Bro and Sis. Halo, perkenalkan nama saya Arif Hidayatullah. Kebetulan satu lifting dengan Haji Najir, angkatan 95. Nama saya Arif, basisnya itu basis Ngalong kalau bilang. Basisnya apa aja? Basis apa aja? Dari kelas 1 basis apa aja? Beda kelas sama Bang Haji? Beda kelas. Beda kelas. Kelas 1 beda kelas. Apa kabar Bang? Baik, sehat Bang. Ya, narasumber Bang Arif, alumni 95, Tiger 95 dari Allbase, dari basis Ngalong. Dari mungkin di kelas 1 di basis sini, kelas 2 di basis sini, kelas 3 di basis. Tapi lulus Bang ya? Lulus. Alhamdulillah. Lulus. 3 tahun di Purnama. Sekarang kegiatannya apa Bang? Kegiatan sekarang bagian penagihan. Kerja. Collectionnya kerja. Seperti biasa. Seperti biasa. Keluarga? Udah berkeluarga? Udah keluarga. Anak? Anak 8. Anak apa? Sekarang tinggal di mana? Di Sawangan. Anak berapa? 8. 8? Iya, 8. Wah, gua subhanallah. Narasumber baru ini nih ketemu anak 8.
Subur banget kayaknya. Lambangnya mah kecil. Subur banget sepertinya. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Sawangan. 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 Sawangan Parung ya? Sawangan ya Parung Depok ya maksudnya. Depok. Kalau dulu tinggal di mana? Dulu di Cinere. Cinere. Di Lisa Limo. Di Limau. Limo. Kalau di Sawangan pas sudah berkeluarga. Pas keluarga Sawangan. Kita cerita ini nih, Bang, nostalgia waktu SMA ya. SMA ya. Kalau SMA kan mungkin ceritanya lebih variatif dibanding STM. Kalau STM dunianya kelam ceritanya. Kalau nggak tawuran ya tawuran dan tawuran lagi. Kalau SMA ceritanya beda. Dulu dari SMP kenapa ya Bang milih Purnama nih dari Cinere? Dulu ceritanya lagi dari SMP itu, kebetulan SMP saya di daerah Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. SMP berapa? Darul Maarif dulu namanya. Oh swasta. SMP swasta. Lalu kebetulan tetangga tuh pas sudah lulus, tetangga depan rumah persis itu anak penerbangan. Anak penerbangan. Dia baru PGRI. Dia siang. PGRI. Dia siang PGRI. Masih kelas 1, saya SMP kelas 3, dia nawarin masuk sekolahan gua aja Rip katanya gitu, penerbangan. Ya udahlah, datanglah sama dia saya ke penerbangan melihat itu. Tapi di situ orang tua nggak setuju kalau saya masuk STM. Orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Alasannya apa ya? Ya itu identik dengan tawuran, pokoknya kenakalan remaja lah seperti itu. Lebih setuju diarahkan saya ke SMEA. SMEA. Karena dengan alasan waktu itu lebih aman ya. Lebih aman, dan juga lagi record sekolah di SMP itu pembukaan saya bagus nilainya. Istilahnya kalau kejuruan asal jangan STM aja. Iya, SMEA. Tapi saya pribadi nggak mau, saya pribadi akhirnya karena saya nggak mau, terus teman saya yang penerbang itu menawarkan kalau nggak mau di sekolah gua, di seberang sekolah gua aja ya kata gitu. Udah nama saya Dayat kan, nama panggilan kecilnya. Tetangga lah. Tetangga di Purnama akhirnya. Datanglah, saya datang ke Purnama, saya lihat, yaudah saya ambil formulir, ya saya akhirnya jadilah masuk Purnama gitu. Dan orang tua setuju? Orang tua setuju. Akhirnya setuju karena pilihan saya SMA Purnama. Pokoknya jangan di STM aja dulu ya. Apapun STM-nya pada saat itu mungkin orang tua ya. Setuju. Terus begitu masuk Purnama, kesannya apa nih? Gimana nih masuk SMA Purnama yang kebetulan di tahun itu lumayan katanya sih kalau orang-orang yang anak-anak penjabat nih kedengerannya dulu nih zaman kita nih ya kan. Begitu masuk situ kesannya gimana di masa penataran, ada yang inget gak? Awal-awal sih sempat kaget juga ya secara mental tuh kan, karena baru masuk sehari pun udah ini di tawuran gitu. Iya, kita emang ditatar dari angkatan kelas 3 itu, emang kita diajarin seperti itu ditatarnya. Secara mental kaget kita kan. Ibaratnya saya tadinya emang anak, ya kalau orang bilang anak rumahan lah, ya nggak terlalu. Dan menghindarkan itu ternyata kondisinya sama. Kondisinya sama. Dia mau nggak mau akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, terus sebulan, 2 bulan kan akhirnya terbentuk tuh pola saya. Yang tadinya ini akhirnya terbentuk secara mental terbentuk akhirnya, emang didikan seperti itu. Gitu. Ente dulu sekolahnya kapan? Dulu kalau kelas 1 saya basisnya 619. 619. Metro Mini Cinere Blok M. Itu selama kelas 1 tuh. Selama kelas 1. Dan dari sana banyak ada temannya? Ada cuman kelas 1 kebetulan saya sendiri, kelas 2-nya ada satu orang juga, kelas 3 1 orang. Dia bertiga tuh satu basis tuh. Satu basis bertiga? Iya, yang kelas 2-nya si Bang Hotma, kelas 3-nya si Ingwi, angkatan 93, Ingwi. Tapi langsung bareng sama mereka ya maksudnya? Iya, langsung bareng. Langsung ikut basis mereka ya, walaupun bertiga ya? Walaupun bertiga. Itu kesannya gimana tuh? Lagi kalau basis itu kan 619 itu nggak terlalu streng ya? Nggak terlalu danger kan ibaratnya. Karena sama penerbangan khususnya nggak ketemu ya? Satu juga nggak ngelewatin sekolahannya. Paling kalau ngelewatin Texas 46. Texas 46. Nah, dan kita juga bisa ngakalin pakai ganti seragam pulang sekolah gitu. Nyaru itu doang sih. Tapi ente kelas 1 sama Texas 46 juga bentrok? Udah bentrok. Oh, udah bentrok. Dari abang-abang kelas warisannya ya? Udah bentrok. Seperti itu. Masuk penataran, ada yang diingat gak kisah-kisah di penataran? Penataran awalnya pasti tawuran dulu itu. Sepanjang hari tuh pulang sekolah pasti tawaran.
tawuran. Kan dulu kan basisnya harus. Jadi dulu belum ada kelas 1, saya kelas 1 belum ada Blok M itu yang jalur itu masih pembangunan tahun itu. Pembangunan. Jadi itu benar-benar Dirgantara itu sepanjang jalur 2 jalur itu sebelah sini sepanjang jalur Anak Purnama, seberangannya anak penerbangan semua. Jadi hanya dibatasin pagar tengah-tengah itu. Trotoar berpagar. Ya? Blok M. Di Blok M. Di sekolah juga dibatasin pagar doang ada. Iya. Rumah ya? Rumah. Ya, itu dan tentaranya tiap hari suruh ngeladenin penerbangan? Iya, pasti. Kelas 3 pasti nyuruh, kelas 3 itu. Kita prajurit ya kan, pasti suruh nyerang duluan. Gitu. Kacau juga abang-abang kelasnya tuh. Ya emang, ya bisa dibilang gitu lah, strength. Tapi sempat ada rasa takut, ngelak atau gimana? Pasti takut. Awalnya sih takut. Tapi karena yang terbentuk setiap hari yang diajarin itu juga kan, akhirnya terbentuk lah mental berani ya kan. Mental berani dan mau nggak mau jadi terbiasa. Terbiasa ya. Kali malah jadi menyenangkan ya. Jadi hobi. Jadi hobi. Kalau nggak bentuk sama kapal nggak enak gitu. Jadi hobi jadinya. Kalau di sekolah Natalan biasa aja ya. Natalan biasa seperti kan sekolah-sekolah lain. Kemarin Bang Tribut bilang nanti Natalan di Cibubur kan. Cibubur ya, baksos. Cibubur. Cibubur. Nah, begitu pakai putih abu-abu. Kelas 1 nih kan udah mulai ganteng lah ya, malah panjang ya kan? Iya, udah panjang. Masih begitu sama hari-harinya, bentokin tetangga? Enggak, kalau tetangga kita kadang sambil nyuri waktu kita bisa pulang bareng tuh. Kalau misalnya udah malam jam berapa, pulang bareng ketemu bareng sama dia. Oh sama. Justru 619-nya kapal sama ente ini bareng nih? Bareng, cuman sudah saya doang, sendiri. Karena banyak yang kenal? Karena, nah itu, kebetulan di penerbangan tuh ada sekitar basis 619 itu ada 20 orangan lah. 619-nya? Jadi ketika pulang malam itu mau nggak mau saya nongkrong di Cinere sama anak penerbangan malamnya. Oh jadi, wah alangkah indahnya tuh. Karena ente bertiga ya? Bertiga, enggak yang saya doang pribadi, yang dua kan nggak dikosertakan kalau yang dua. Jadi paling yang kelas 3 kereta penerbangan itu hanya ngancam gitu dong, sayang lu baru kelas 1 lu katanya. Kalau kelas litikan gua udah gua habisin katanya. Karena gitu. penerbangan Iya, 19 tuh? Iya, 19. Masanya banyak lu Bang, 20 lu? Banyakan dia. Banyakan dia banyak masanya. Ada yang inget Bang, selama di 19? Selama di 19 sih nggak terlalu banyak ingat ya, kita berangkat. Kisah yang diingat? Paling kalau berangkat sekolah tuh ya biasa, jadi kan kalau tuh masuk jam 1. Kalau misalnya saya berangkat sendiri, paling dari rumah tuh udah jalan jam 11 udah jalan, jam 11. Sampai ketemu teman. Terus selama kelas 1 doang tuh saya. Pokoknya damai lah ya damai. Kelas 1 ya, karena jalur 19 emang damai sama penerbangan ya. Damai. Paling ributnya udah nyampe sekolahan, pulang sekolah, sampai sekolahan, siang atau pulang sekolah sore pasti ribut itu. Udah pasti tempur ya, karena emang tetanggaan sih ya. Nah pas kelas 3-nya lulus, saya kelas 2. Nah, pas di kelas 2 gimana tuh? Basis masih 19? Basis sudah mulai ngalong tuh saya, pindah-pindah. Kadang-kadang saya ke 75, kadang-kadang saya ke 620, kadang-kadang saya ke 402. Jadi saya banyak teman gitu. Jadi ente kenapa alasannya ngalong? Seneng aja itu? Seneng aja, karena emang saya sendiri pribadi sendiri. Yang karena ente sendiri? Bawah ente nggak ada lagi? Satu orang juga dapat. Ada satu orang, lagi. sama yang namanya Anwar tuh 1 orang. Saya kelas 2 1, kelas 3 1. Tapi saya nggak misah, nggak ngikutin karena saya mulai nyari teman-teman yang lain, ikut 75, kadang 402, kadang 620. Kalau 620 saya dari rumah ke Kuningan dulu berarti di TC Atrium tuh ke situ. Itu pergi ya? Pulang juga begitu? Pulang jarang pulang saya kadang. Oh. Jadi sampai orang tua sendiri bilang tuh rumah udah kayak kantor pos katanya. Jadi seminggu pulang cuma 2 kali, 3 kali, cuma ganti baju, mandi, ganti baju, makan, jalan lagi. Gitu. Yang pasti banyak teman ya. Banyak teman, banyak cerita. Banyak tragedi dan kejadian juga, Bang. Banyak tragedi. Di kelas 2 apa yang ente paling ingat? Kelas 2 itu pengalaman yang paling ini ketika pulang sekolah tuh masih di jalur. Polisi kan ngusir kita suruh pulang. Masih sekitar jam 4 waktu itu, jam 4. Kita diusir 4:30 polisi. Pulanglah saya naik 610 waktu itu. 610 itu banyak anak-anak karena diusir polisi, masal naik aja sama anak teman-teman kakak kelas. Pas sampai Texas, kita cuma bertiga tuh Bang tuh. Sampai bertiga doang karena banyak yang turun sebelum blok A tuh udah banyak turun. Sampai Texas udah, kita ditungguin. Emang udah ditandain apa? Enggak juga. Waktu itu dia
Kalau dulu kan terkenalnya nyegat gitu ya, nyegat. Mantekin lah. Mantekin. Dia waktu itu nyegat mantekin di daerah Wisma Subud. Ada sekitar lebih lah, mungkin 40 atau 60 orang lebih banyak. Kita cuma waktu itu berempat, saya, Anwar, Bang Dodi, sama Bang Ade, berempat di 10 itu. Udah. Nah yang kelas 3 ini kan, saya kelas 2, yang kelas 3 yang gua Purnama nih katanya gitu ya. Oh gitu. Udah siap lah ya? Udah, Walaupun udah. berempat? Berempat. Biar dikit, tapi penyakit nih, Iya. Purnama nih. Gua Purnama nih kata Bang Dodi. 10. Udah jadilah tuh bentrok, habis. Setelah selesai bentrok kira-kira ada sekitar 10 menitan lah ya, tuh kan bisa hancur tuh, kaca semua hancur. 6-10-nya? 10-nya hancur semua, penumpang udah nggak ada, tinggal kami berempat nih di bis nih. Selesai udah tuh, mereka pada kabur. Saya ngeliat darah siapa ini kan, saya pikir Oh ada darah? ada darah, saya ngeliat. Katanya? Dan saya yang kena darah nih. Lah? Ini habis, kebacok semua. Ini tangan saya kebacok. Waduh! Ini ini hampir putus nih. Astagfirullah. Coba foto-foto coba. Ini parah ini. Bacok tuh sama anak Texas. Berarti ada kelabang juga ya? Habis saya nih. Foto. Aduh. Itu sadarnya setelah sekian menit ya? Iya, karena ngeliat darah ini darah siapa katanya. Akhirnya kita dibawa sama Bang Dodi. Kebetulan Bang Dodi tuh rumahnya dekat. Yang mana bang yang tadi? Terus mana lagi bang? Nih. Waduh. Ini karena saya menghindari bacokan, kan anak Texas tuh ngeluarin golok tuh. Saya menghindar begini. Jadi nangkis, kalau enggak kena muka saya. Saya nangkis saya. Jago banget ya. Saya tangkis-tangkisin aja. Itu refleks ya? Refleks. Enggak ini. Kan dia begini aja dia. Dia udah di dalam bis itu. Saya tangkisin. Itu setelah selesai ngeliat darah ini, saya dibawa ke rumah sakit Marinir waktu itu. Marinir saya dijahit lah sama dokternya kan. Pulang malam itu juga sih. Ya besok kira-kira 2 hari 3 hari udah masuk sekolah lagi saya. Sekolah lagi. Udah dalam keadaan di perban man. Terus anak Purnama dengar ente begitu gimana tuh? Nah Purnama seminggu setelah itu sekarang balik Yang balik? sekitar 5 bis 6 bis lah, Balikin ke Texas? balik ke Texas. Waduh. iklan. Ini copot, mati. Jadi di serang balik ya sama Purnama? Serang balik sama Purnama. Tapi ente ikut lagi? Ikut lagi saya. Tapi udah belum baik ya? Ya masih recovery. Masih pakai lakban lah ya? Lakban, masih di perban. Gitu. Jadi chaos dong? Chaos, pasti kayak itu chaos. Mulai dari Texas sampai Perla Buncit itu, Perla Abdul Majid. Chaos sih sama anak Texas. Karena sama-sama banyak kan. Dia satu sekolah, kita 5 bis kita serang. Ya ada sih emang korban. Dari pihak sana, dari pihak Purnama juga? Pasti ada korban itu. Pasti ada korban ya. Bubarnya polisi? Iya, tapi kalau yang waktu itu kebetulan karena kita emang udah niat menyerang kan, pihak dia ada yang lebih banyak itu, pihak dari Texasnya ya, lebih banyak korban. Dan ada yang ketangkap juga? Kalau ketangkap saat itu enggak, kayak nggak ada yang ketangkap. Nggak ada. Tapi cukup lama ya waktu itu? Cukup lama. Texas itu negeri mana bang ya? Negeri, SMA negeri. SMA 46 ya? Iya, SMA favorit negeri. Cuman di tahun 90-an itu jalur sana Pondok Labu, soalnya Iya. emang luar biasa di Texas ya. Lebih strength dia emang namanya. Lebih strength dia. Ada lagi kelas 2 bang? Kelas 2 apa pengalaman ya? Paling kalau yang setelah ribut besar itu sih di kelas 2 doang ya? Kelas 2, iya. Begitu naik kelas 3, ini ngerem? Kelas 3 lebih banyak ngerem saya. Lebih Gimana? ngerem. Tiga ngerem ya? Iya, lebih ngerem. Tapi ente udah punya adik kelas nih 2 nih. Ente masih ngalong apa punya basis Tetap tertentu? ngalong saya. Tetap ngalong? Ikut 75620 sama 402 itu tetap. Tetap 3 jalur itu. Di tetap jalur 402, 75, di 620 ada kisah yang ente ingat gak? Kisah apa ya? Kan yang kuat nih katanya Purnama 75, 77 dan masa paling banyak 402. 402. Ya. Paling banyak masanya pada saat itu. Paling seru-seruan aja sih kalau misalnya ingat aja. Seru-seruan kita, ini namanya remaja ya kan. Seru-seruan. Dan ente emang menikmati ya ngalong ya? Menikmati itu. Menikmati ya enjoy aja lah pada saat itu. Terus ente ke adik kelas ente yang di bawah ente kelas 1, kelas 2 sama yang abang-abang kelas ente itu, natar juga nih. Harus bentrok sama penerbangan juga?
Itu yang kelas 3. Kalau saya pribadi nggak natar sampai sejauh itu, karena kan ibaratnya saya di saat itu udah mulai berpikir nggak ada gunanya juga kalau ribut-ribut itu sebenarnya. Udah mulai sadar diri Iya, lah ya. benar. Dan gua harus lulus nih. Mm-mm. Jangan sampai ya istilahnya ada kenangan-kenangan lagi. Dan kebetulan pas lagi Sabtu itu ada tuh adik kelas meninggal ya kan. Oh, di tahun itu ada kelas 3. Kelas 3 meninggal. Berarti yang meninggal kelas 3. Yang meninggal kelas 2 waktu itu. Kelas 2. Saya kelas Berarti 3. 96 ya, lulusan 96 ya. Meninggal, terus mulai sadarnya ada bang kelas dulu yang saya kelas 1 dia kelas 3. Yang ibaratnya yang dulunya pentolan lah, namanya Bang Black itu kan. Ajakin sholat sama maghrib. Saya pikir yang tadi ribut mulu, tentu ngajakin sholat nih, kan saya juga Si Bang Blacknya nih. iya, saya kan nggak pernah sholat juga tadi dulu itu. Oh. Diajakin sholat tuh saya bingung lah, akhirnya saya ikut tuh sholat. Pas udah Pokoknya nggak ketinggalan di sekolahan sholatnya. sebelum itu belum, setelah diajak dia itu besok nggak sholat lagi saya, di saat itu dong saya sholat tuh masih kelas 3 itu. Udah pengalaman spiritual di saat itu, setelah itu saya nggak melakukan itu lagi. Cuman saya itu momen terakhir di mana adik kelas saya itu meninggal kan, jadi bahan pikiran buat saya meninggal itu, karena emang meninggal pun Ente ada di kejadian? dijalin enggak. Saya waktu itu pas dari sekolahan dengar kabar adik kelas itu ditusuk di jalur ya kan, ditusuk di celurit lah pokoknya sampai meninggal itu. Dan ente jadi pelajaran, ada hikmahnya lah ya Ada pokoknya. hikmahnya, iya. Mungkin bukan ente juga, mungkin anak-anak Purnama di tahun itu semua merasa seperti itu kali ya. Ya mungkin juga, Sebagian tapi ya. kan bagian Ada mungkin sebagian dendam mungkin ya. bisa seperti itu. Karena ya Itu berarti kejadian di 95 Bang ya? 95 mau lulus Belum aja. 96 kan? 94 mungkin ya? 94-an ya? Dan iya pokoknya saya pas kelas 3 lah itu. Kelas 3. Tapi emang meninggalnya tawuran. Meninggal tawuran. Berarti selama ente kelas 1 kelas 3 ada korban lah ya dari Ada korban, Purnama ya? ada korban. Yaitu si Jawa itu kelas adik kelas. Jawa, adik kelas, tapi beda basis. Basis mana? Basis 402 dia. 402 Iya, ya? 402. 402 tuh Ciledug ya? Ya, Ciledug. Bayaran lama ini, Blok M. Blok M? Blok M. Iya, baik. Emang kalau di selatan ininya mobilnya petrol semua Bang ya rata-rata ya? Nggak ada Petrol. mobil kalau ke pusat, kemana kan, ke Paling- timur, ke barat kan mobil-mobil gede itu PPD. Kopaja paling 620 Kopajanya. Kopaja, Metro Iya. ya basisnya. Cuman memang karena masanya banyak jadi pas banget gitu. PPD itu ada juga banyak, 45 dulu banyak Oh, juga. 45 kampung rambutan Blok M ya. 45 banyak, sama 70 banyak juga 70. tuh, yang bis tingkat tuh. Bis tingkat, masih ada bis tingkat dulu ya. Mungkin sedikit aja ya kita di jalur yang kita ingat ya. Iya, nggak terlalu. Nah, sekarang ini kan SMA Bang, banyak serba-serbinya nih. Kalau kisah romantis ada dong. Apa kayak Bang Haji kemarin, tadi yang ceritain apa? Apa tuh? Najir, pecinta wanita. Pre-idaman setiap wanita. Dia zaman setiap wanita. Silokannya gede sekolahan. Ini ada gak? Romantis ada, pasti ada. Sama anak Purnama juga. Anak Purnama. Nah, kondisinya gimana Bang kalau masih pacaran juga sama anak Purnama? Kan anak Purnama juga kan ceweknya mungkin pada saat di jalur ngikut nih. Ente ada apa ya? Ada hambatan nggak atau ada oh jangan mirip atau jangan ya? Kalau Sama hambatan Purnama apa? sendiri gimana tuh? Pacaran sendiri? Hambatan sama- sih kayak enggak sih ya. Kalau hambatan enggak. Karena emang satu emang basisnya kita sering tawuran, jadi seperti ada dukungan seperti itulah. Oh, justru mengingatkan ya. Hanya mungkin Dan mengingatkan. ente cooling down juga akhirnya. Seperti itu, nggak terlalu, jadi nggak, kalau orang sekarang tuh nggak terlalu ngegas lah. Nggak terlalu ngegas. Iya. Seperti itu. Itu pas kelas 2 ya? Kelas 2, kelas 3 Kelas ya? 2. Karena ente tadi kan ngerem di kelas 3 tuh. Kelas 2 saya kebetulan pacaran waktu kakak kelas. Kakak kelas. Kelas 94. Jadi sebagai apa pengingat juga tuh sebenarnya pada saat itu ya. Mungkin kondisinya begitu SMA kali ya. Oh, ribut, tahan ya kan. Jadi lebih bagus sebenarnya. Ada plus minus. Ada berarti. Kalau FTM kan bodo amat dah lu. Mau pacarannya nanti. Yang penting gue rival ketemu dulu. Kalau FTM kan gitu. Kisah lucu ada Bang? Kisah lucu apa ya, kisah lucu ya? Paling kisah lucu
Yang di jalur atau yang di... Selalu cuma yang mabok bareng kalau ini. Oh, apa zaman itu? Vodka ya, McDonald, Manson. Dulu kebetulan saya lagi sekolah itu demennya nggak terlalu minum-minum. Kalau dulu dari Cimeng dulu, dari Cimeng. Iya, narkobanya seperti itu ya. Dulu maksudnya belum masuk putau, sabu. Belum ada, belum ada. Zaman kita untungnya begitu. Belum ada. Dan undang-undangnya juga nggak sedahsyat Iya. di tahun 2000-an untungnya. Paling lebih hobi itu doang sih. Iya, dopingnya ke situ sih biasanya. Justru malah kalau tanda tertib marijuana, justru malah takut Bang ya. Kalau lagi mabuk, beda sama obat ya. Kalau obat justru makin jadi Iya, kan. makin berani. Nggak kontrol. Nggak kontrol. Kalau dia lebih takut bang kalau banyak ketawa-tawa ya kan. Lucunya gimana tuh kalau lagi konsumsi itu? Lucu bang kalau pulang sekolah kan kebetulan ada adik kelas dulu namanya Desko tuh kan. Kita rumahnya kebetulan di daerah Siaga situ Pomat, yang nggak jauh dari mana Haji Najir tuh. Kita nongkrong di rel kereta. Kebetulan itu ada Ibu Ketua ikut juga, Bu Amikol tuh ikut nongkrong di situ. Ada beberapa orang ikut, ya kita mabuk di situ lah di rel, sepanjang rel itu. Cewek cowok? Iya, cewek cowok. Oh berarti yang dibilang Bang Ribut emang kompaknya sampai ke situ Bang ya? Iya, begitu. Pokoknya pacaran nomor sekian, pokoknya cewek cowok nongkrong di sono, di sini, sono, sampai yang ke Malioboro ya? Malioboro. Iya seperti itu ya. Malioboro ikut juga tuh Bang? Malioboro saya ikut, kebetulan kelas saya waktu itu kelas 1 saya. Pada satu kelas 1. Saya kelas 2, Saya kelas 2 ke Malioboro. Tapi kalau tawuran saya nggak ngikut karena kan ketemu penerbangan di Malioboro. Iya, saya nggak ngikut. Saya waktu itu di kamar waktu itu. Lagi di kamar. Nggak ikut, capek karena habis ini istirahat, saya kebanyakan tidur. Paling ketemu penerbangan tuh lagi pas saya ke Bandung. Ada lagi nih cerita nih, ketemu di luar kota nih. Di luar kota. Sama waktu itu saya mau buat kaos di Bandung sama Freddy. Itu ketemu sama sekitar dia ada 10 orangan, kita cuma berdua. Kebetulan saya dikenalin sama anak Purnama itu, anak Purnama gitu. Dan saya lari waktu itu ke masjid, saya larinya. Oh, udah diuber? Udah diuber, saya lari ke masjid. Udah ditandain banget ya? Iya. Saya tahu kenapa saya masuk ke masjid, pas di depan masjid itu ada alun-alun Bandung tuh. Masuk ke situ, saya bingung mau keluar gimana. Dan mereka nggak berani masuk karena itu kan masjid kan. Saya bingung mau kemana ini ya. Akhirnya setelah setengah jam saya di masjid, saya nanya sama merbuat masjid, Pak, ini ada jalan keluar nggak Pak? Gitu. Oh ada dek, lihat belakang. Gitu. Dan memang saya pas kalau lihat di depan masjid itu masih dia nungguin anak penerbangan itu. Anak penerbangannya? Nungguin. Ente pakai atribut, kok kenal sama ente? Emang jalur ente bukan? Enggak, ceritanya itu jadi pernah head to head. Oh, jadi duel nih? Iya, duel. Jadi saya waktu itu jalan sendiri karena bahasa saya jelas saya jalan sendiri. Cuma kebetulan saya bawa penggaris itu yang namanya Mistar ya, Mistar Baja. Head to head, saya ketemu di Dirgantara sama anak penerbangan tuh siang. Saya kenalin, emang dia pernah kalau waktu tawuran tuh dia ada di paling depan, saya kenalin. Pas saya itu langsung ya udah, saya nggak bayarnya, langsung saya sikat aja pakai Mistar itu. Ketemu lagi di Bandung. Dia banyak kan waktu. Aduh, akhirnya saya diincar-incar. Dulu nih. Tapi lolos. Lolos, saya alhamdulillah lolos. Nggak sempat terjadi apa-apa, lolos karena saya kan menghindar, gitu aja sih. Bandung tuh zamannya C59 ya? C59, Kaladi 59. Kaladi 59, iya. Waktu itu masih top-topnya tuh zaman Top-topnya, itu. Ya. Kalau sekarang banyak banget. Yang orang usaha hampir sama dengan C59. Aduh, pokoknya hari-harinya Purnama sama penerbangan aja ya. Tadi sama Texas mungkin tergantung ngalongnya ya. Kalau sama Texas nggak terlalu sering lah. Yang paling sering itu yang sama penerbangan. Kalau yang SMA lain Bang kan nih sama-sama SMA nih. Kayak 76 pernah ngalamin. 70 ngalamin kayak 70. Oh, pernah ngalamin 70. Kebetulan waktu itu saya nginep di rumah almarhum Dipo. Saya naik basis 71 waktu itu, karena di daerah Kodam. Saya waktu itu cuma bertiga tuh, saya, Dipo, kalau nggak salah si Yudi tuh. Gitu. Karena pas di depan 70 diberhentiin tuh bis, dicegat di Pantek. Ya udah emang awalnya kita nggak ngaku dulu, nggak ngaku. Kita bilang anak SMEA waktu itu kena SMEA 3 kan. Dia satu sekolahan berarti? Iya, satu 3, akhirnya udah. Pas dia udah turun, kita ikut turun. Baru di situ, gua Purnama nih, kata gitu. Langsung kita tahu. Kita bertiga kita jabanin itu di situ.
Karena kan kalau kita di bis pasti hancur. Masih hancur. Iya, kalau kita turun kan kita enak, mau kemana bisa bebas. Berarti kan ada jawaban yang 70. Jabanin. Ya kan kita tetap kalah jumlah kita mundur caranya, tapi kita ada yang kena juga. Yang penting bis nggak hancur lah ya. Itu aja sih yang kisah yang apa namanya? Nekat-nekatan lah kalau orang bilang dulu. Nekat-nekatan. Ada perbedaan bang, penerbangan STM, Texas sama 70 kan SMA. Pada saat di jalur, ada perbedaan yang ente rasain nggak selama ente ngalamin di jalur pas bentroknya? Kalau perbedaan, soalnya sama aja sih setiap sekolah ya. Ada yang berani, ada yang penakut. Kadang-kadang yang penakut jadi ikut berani kan gitu, karena ngeliat temannya berani. Itu sebenarnya. Ya namanya lagi saat itu kan mencari jati diri. Jadinya ikut-ikutan, kita nih banyak ikut-ikutan. Dan mau nggak mau harus situasi itu harus ngalamin. Iya, mau nggak mau karena emang situasinya dibentuk seperti itu, ya mau nggak mau makanan sehari-hari itu jadinya. Sehari-hari. Jadi kalau kita mau libur misalnya sekolah nih, Jumat Sabtu libur, Kamisnya kita bikin tawuran tuh. Maksudnya libur gimana bang? Kita bikin libur sekolah yuk gitu. Jadi Jumat Sabtu misalnya kita bikin. Jadi Kamisnya kita ajain tawuran gede-gedean. Ente mau libur nih Jumat Sabtu nih, iya, pertama. Iya. Gimana caranya Jumat Sabtu nggak masuk? Kamisnya tawuran dulu. Iya, kelas. Biar libur. Biar libur. Aduh. Sedih itu. Biar libur. Itu schedule sebulan sekali apa? Enggak, itu ada dadakan aja itu, enggak sebulan sekali. Gimana bikin libur? Ribut dulu chaos kita. Iya. Jadi libur tuh. Libur. Karena liburnya emang gede pasti. Nggak bikin gede. Baru ketemu nih. Gitu. Dan dia emang kita kelas 1, saya lagi kelas 1 itu emang angkatan paling banyak, angkatan saya. Waktu itu kelas 1 6 kelas, pas kelas 2 nya jadi 5 kelas, SOS 2, Bio 2, FIS 1, Fisika. Paling banyak itu. Makanya saya sebut The Last Warrior itu angkatan 95. 95 ya. Pasukan terakhir yang terbanyak lah. Selebihnya Di kelas karena mungkin dengan identik Purnama seperti itu, peminatnya jadi berkurang ya Bang? Berkurang. Dia diangkat dari kelas cuma 4, 3, bawah tuh makin dikit ke bawah. Kemarin kata Bang Teguh tinggal 2 ya? Iya. Satu angkatan cuma 2 di tahun sampai sekarang, rata-rata 2 ya? 2. Malah banyakan SPM ya? Laut SPM ya? banyak. Mana lautnya yang... Kalau dulu di atas saya banyak, yang 94 bisa 7, 93 bisa 8 kelas, apalagi 92-nya, 91 yang paling banyak tuh. Ya ente, aneh ngerasain sih waktu masih zaman sekolah, dulu kan bokap di Pondok Kanji, Pondok Kanji udah kacang deh ya? Iya, sampai Pertamina. Jadi masih sekolah tuh kalau ke jalur sono ya, kalau nggak Purnama, Texas, 70/6 biasanya begitu kalau yang pernah aneh lihat di jalur lah seperti itu ya. Maksudnya untuk SMA ya, kalau kapal kan selatan udah tahtanya Blok M, mungkin kalau nggak Purnama ya penerbangan ya. Iya, benar. Perebutan tahta di Blok M seperti itu. Iya itu, mencari identitas lah ya, mencari identitas siapa yang jago, siapa yang kuat ya kan, siapa yang kesohor ya di saat itu, di tahun-tahun itu, seperti itu. Dan hikmahnya ente ngalong sekarang jadi banyak teman Bang ya? Banyak teman, saya hampir semua basis tuh kenal saya pasti. Ya gitu, pasti kenal saya. Paling lama tapi di 19 itu ya? Basis paling lama 19. 19. Ya kalau paling saya berangkat sendiri paling nggak ini. Ini terakhir Bang, ini yang paling ente keselin lah sama di Purnama sekolah atau di jalur atau di sekolah, ente merasa nyesel nih Bang, perjanjian 3 tahun. Ada gak Bang? Ya kalau penyesalan pasti ada tuh Mas saya. Apa yang kita tanam, yang bikin nyesel sampai sekarang. Apa yang kita tanam di saat muda, itulah yang kita petik di hari tua kan seperti itu. Jadi buat generasi anak-anak sekarang, usahakan hindari tawuran gitu kan. Jangan melakukan hal-hal yang negatif kalau bilang, karena ya yang kita petik sekarang itu ibaratnya kalau orang tua dulu bilang kan, kalau pengen sukses tuh carilah ilmu setinggi-tingginya. Gitu. Jangan nyari yang lain dulu, karena kalau pasti ilmu udah dapat, yang lain akan mengikuti. Iya gitu. Sedangkan luar biasa, coach dari Bang Arif Hidayatullah. Kalau mau sukses, cari ilmu setinggi-tingginya karena yang lain pasti mengikuti. Gitu Bang? Iya gitu. Ada pesan-pesan Bang buat
teman-teman yang di luar negeri, Bang Haji, Ibu Ketua, atau teman-teman yang di luar kota, ini Purnama kan masih 95, khususnya Tiger 95 masih rutin nih tiap bulan. Iya, alhamdulillah. Buat teman-teman, terima kasih buat Haji Najir yang telah memberikan waktunya buat saya untuk wawancara yang sebenarnya grogi nih saya wawancara nih. Jawabannya the first in my life ya kan. Sebenarnya waktu itu dia pertama, cuman karena sibuk nih, susah kontek-kontekannya, Bang ribut dulu, baru Bang Arif. Pesan-pesannya apa Bang? Pesan-pesannya ya terima kasih buat Bang Haji dan buat Bu Ketua yang lagi di Jerman. Hati-hati, semoga selamat sampai Indonesia. Dan buat abang-abang angkatan 92, 93, 94, sukses selalu buat mereka. Dan buat satu angkatan buat saya, tetap semangat, optimis dalam hidup ini, pantang menyerah. Itu aja Bang. Ya, luar biasa. Udah ada corona, tadi gitu ya. Anak udah dewasa belum? Anak kelas paling ini udah 18 tahun. 18 tahun, masih sekolah? Udah ngajar. Udah kelas 3? Ya, ngajar di ini, pesantren. Oh, udah kerja? Iya, pesantren. Udah kerja anaknya? Awet muda nih, beda mana nih, ya kan? Karena badannya kecil kayaknya. Ya, itu kisah nostalgia dari Bang Arif. Panggil aja dulu Arif juga sekarang. Arif. Bang Arif, Arif. basis Ngalong, Tiger 95. Buat teman-teman yang luar negeri, sampean nih kangennya sama Bang Arif dan teman-teman Purnama yang lain. Schedule-nya mungkin ada Komandan Ruby, ada Bang Ucok 75, atau basis-basis 402, 77, atau 75, dan 620 ada juga Bang ya? 620 ada. 620, nanti satu persatu kita kulik nih nostalgia dari SMA Purnama. Mudah-mudahan channelnya Bang Najir ini bisa menghilangkan rasa kangen dan nambah saudara nih kita Bang. Iya. Di Purnama, dan terus kita tebarkan virus damaian. Kedamaian. Stop tawuran pelajar. Stop tawuran pelajar. Ya, dari Dawai Bonser sini Arif Hidayatullah, Tiger 95. Sampai ketemu di narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Najir Vlog 75. Terima kasih telah menyaksikan kontennya, ceritanya Mr. Arif dari 95 Tiger. Mudah-mudahan puas nostalgianya dan tunggu cerita-cerita selanjutnya dari narasumber alumni SMA Purnama ini angkatan. Oke guys, bye-bye. Halo kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 nanti pilih sahabat kami waktu SMA. Samiki nomor 1 bisa bersama Islam Samiki. Semoga Lingga maju, agamis dan berbudaya. Amin.